Perkenalkan, nama saya Puduananta Wijaya dengan NIM 198561057 pada mata kuliah GIS dan Analisis Data Spesial yang mendapatkan tugas untuk digitasi peta Kalimantan Barat, di mana di sini objek dunia nyata yang akan saya representasikan adalah pertama kabupaten. Saya representasikan menjadi data vektor poligon baik dengan atribut-atribut spasialnya, yaitu yang pertama ada nama, kemudian ibu kota kabupaten, luas wilayah, dan jumlah penduduk. Kemudian yang kedua ada sungai yang akan saya representasikan dengan data vektor line yang berisi data spasial, yaitu nama dan panjang sungai. Kemudian selanjutnya ada gunung, direpresentasikan dengan poin atau titik dengan data spasial berupa nama, tinggi, dan letusan terakhir. Kemudian ada rumah sakit yang direpresentasikan dengan poin juga dengan properti data spasialnya, yaitu nama dan tipe rumah sakit. Kemudian yang terakhir ada bandara yang direpresentasikan dengan poin juga yang berisi properti spasial, yaitu nama. Untuk langkah-langkahnya adalah pertama-tama kita bisa membuka aplikasi QGIS. Kita bisa membuat project baru dengan mengklik ini, atau bisa pada menu bar atau project new. Kemudian sudah terbuka satu halaman baru, kita bisa melakukan setup terlebih dahulu, di mana ada dua toolbar yang bisa kita tampilkan untuk mempermudah proses pembuatan. Di mana yang pertama ada snapping toolbar, bisa melakukan klik di sini. Advanced toolbar, jadi sudah ada dua toolbar yang baru yang tampil. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan base map. Di bagian sebelah kiri ada panel browser. Di sini kita bisa menambahkan dari GZ Tiles. Nah, yang saya tambahkan adalah dari OpenStreetMap. Tampilannya seperti ini. Jika menambahkan dari yang lain, maka tampilannya akan berbeda. Seperti jika kita menambahkan pada Google Maps, tampilannya akan seperti ini. Untuk melakukan zoom, kita bisa mengambil zoom in, tombol zoom in ini seperti ini, zoom out dengan tombol ini. Atau kita bisa menggunakan mouse saja dengan scroll ke atas, scroll ke bawah. Kemudian kita masuk lagi ke halaman layer. Jadi base map yang sudah diklik tadi akan terimport ke layer. Di sini kita bisa, karena kita mengimport dua, kita bisa salah satu terlebih dahulu. Ya, ini yang akan kita pakai. Jadi di sini kita bisa melakukan zoom in pada Indonesia. Baik, sebelum itu kita bisa melakukan save project terlebih dahulu supaya tidak hilang di this project. Baik, selanjutnya kita akan melakukan digitizing dengan batas-batas kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Jadi Kalimantan Timur ada di sebelah sini. Dengan batas provinsinya dari sini sampai ke sini, dari sini saja. Selanjutnya kita bisa menambahkan layer baru, di mana saya menambahkannya dengan membuat shapefile, melakukan browse. Kemudian di sini project yang tadi, di folder project yang tadi saya menambahkan nama kabupaten. Dia akan membentuk shapefile. Geometrik subnet kita ubah menjadi polygon. Kemudian untuk data spasialnya yang akan kita buat itu adalah berupa nama, luas wilayah, ubah ke desimal. Kemudian kita akan menambahkan jumlah
penduduk, nah ibu kota kabupaten di toleransi 30. Iya, seperti ini. Klik OK, maka dia akan muncul sebuah layar baru dengan nama kabupaten. Untuk kabupaten pertama yang akan saya tracing itu adalah di Kabupaten Sambas. Jadi Kabupaten Sambas itu ada di sini. Dengan batasnya kita dapat melihat pada garis ini. Sampai sini. Jadi mengklik toggle editing, ini akan muncul. Baru kita di sini ada tombol add polygon. Kemudian untuk cara digitizingnya, saya menggunakan segmen. Kalau berupa garis, jadi segmen. Kemudian di sini saya mengaktifkan enable snipping. Di sini itu avoid overlap. Jadi nanti itu akan membantu kita untuk mempercepat pembuatan batas wilayah dari kabupaten lain. Jadi kita bisa melakukan geser dengan spesial. Kita mulai seperti ini. Kita akan klik saja. Ada satu titik yang ingin kita undo, kita bisa mengklik backspace. Seperti itu. Jika dirasa sudah selesai, kita bisa melakukan klik kanan. Nanti akan muncul sebuah window yang kita bisa inputkan data atribut fitur. Itu ada yang presentasinya, ID-nya dengan 1. Kemudian namanya, karena ini nama kabupatennya, saya isikan dengan Sambas, karena namanya Sambas. Kemudian untuk luas, saya mendapatkan info dari Wikipedia, atau kita bisa juga mencarinya di website setiap kabupaten, ataupun kita bisa mencarinya di website penyedia data. Itu untuk luasnya ini adalah kita pakai satuan KM, itu 6.057. Kemudian untuk jumlah penduduk di sini adalah sebanyak 600.905. Kemudian untuk ibu
kotanya sendiri. Kota Sambas. Oke. Kita klik OK. Ini dia akan langsung terbentuk hasil tracing yang sudah kita buat tadi. Kita dapat mengubah seperti warna dengan mengklik klikkan pada layer dan klik properti. Di sini saya akan ubah warnanya, dan di sini juga kita dapat mendapatkan titik-titik yang sudah kita buat tadi dan memperbaikinya. Tambahkan titik baru, dirasa kurang, kita bisa mengedit titik tadi yang dibuat. Ternyata ada 2 kecamatan, yaitu Selakau Timur dan Selakau, yang harusnya masuknya Kabupaten Sambas, tapi di sini dia tidak masuk. Jadi yang bisa kita lakukan adalah klik select feature. Kita klik dulu feature mana yang akan kita edit, kemudian kita gunakan resave feature. Di sini kita bisa menambahkan bagian yang tadi terlupakan. Kita lanjut ke Kabupaten Singkawang. Nah, di sini ini adalah fungsi dari snapping tool-nya. Jadi dia akan otomatis tidak overlapping dengan poligon yang sebelumnya telah dibuat. Di sini dia akan otomatis mengikuti bentuk poligon yang sebelumnya. Kabupaten selanjutnya adalah Kabupaten Bengkayang. Yang bisa kita lihat dari sini. Baik, karena ternyata ada kekeliruan, jadi di sini Singkawang ternyata adalah kota
buat ya. Kita akan bikin layer ini menjadi kabupaten atau kota itu. Lanjut ke kabupaten-kabupaten selanjutnya. Gunakan tool Add Art untuk menambahkan pulau ke dalam satu kabupaten. Selanjutnya kita akan mendigitasi sungai dengan bentuk tipe data vektor yaitu line. Di sini saya menggunakan stream digitizing
untuk membuat line secara cepat. Jadi sebelumnya pada Polygon saya menggunakan segmen. Dan yang terakhir kita mendigitasi yaitu gunung, kemudian bangunan rumah sakit dan bandara yang nantinya akan menjadi data vektor berupa titik atau poin.
Dan ini adalah hasil digitasinya secara keseluruhan.